Ke teman-teman di sebelah kanan itu ada pool tuh, ada swimming pool ya. Lalu ada tempat santai, masih ada taman. Jadi ini kayak inner courtyard. Walah, ini gede banget teman-teman, master bedroomnya bener-bener gede banget. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vincent. Di video ini saya main-main ke Grand Wisata Bekasi teman-teman, untuk nge-review unit terbaru dari Grand Wisata, yaitu Giva at the Kaya. Jadi ini kayak kawasan gitu teman-teman. Kalau teman-teman sering ke BSD, ada kawasan namanya Nava Park. Nah itu persis konsepnya seperti di Kaya ini teman-teman. Dan dalam Kaya itu ada klaster terbaru, yaitu Giva. Jadi Giva at the Kaya. Rumahnya di belakang saya ada level 10, 9, dan juga lebar 8 teman-teman. Kita akan nge-review semuanya. Cuma bukan dalam satu video, saya akan membagi dalam 3 segmen atau 3 video yang berbeda teman-teman. Pastikan teman-teman menonton video ini dan juga video part 2 dan juga part 3 untuk semua unit yang ada di Giva at the Kaya. Gimana unitnya? Langsung aja kita review. Nah teman-teman, sebelum kita nge-review unit, yang saya ingin jelaskan dulu kelebihan-kelebihan yang ada di Giva at the Kaya. Jadi seperti yang saya bilang, Kaya itu adalah konsepnya kayak Nava Park BSD ya, satu buah kawasan premium yang dibangun oleh Sinarmasland selaku developer dari Grand Wisata dan juga BSD teman-teman. Jadi untuk kelebihan Kaya itu adalah dekat banget ke mall, terutama di klaster Giva ini. Saya tunjukin lewat drone ya, kalau teman-teman lihat dari drone itu menuju ke living world itu benar-benar deket banget, dan semua fasilitas itu tercakup semua teman-teman. Serta untuk akses tol Bekasi Barat juga sangat-sangat amat dekat. Jadi selain konsep dari rumahnya itu yang mewah, fasilitas yang mewah, serta infrastruktur yang mewah, juga untuk aksesibilitas buat teman-teman ke mall, ke F&B, pusat perbelanjaan, dan juga akses ke tol itu semuanya serba mudah. Serta kalau teman-teman kerja di Jakarta Selatan, teman-teman juga bisa akses LRT dengan mudah untuk menuju Jakarta Selatan. Nah kalau misalnya teman-teman juga mau ke arah Bandung ya, teman-teman juga gampang banget untuk akses ke KCIC Halim. Jadi teman-teman tinggal masuk tol Bekasi Barat, tinggal masuk tol Jakarta Cikampek, teman-teman tinggal arahkan ke Halim aja, itu deket. Dan teman-teman bisa langsung naik US menuju ke Padalarang Bandung. Jadi Giva at the Kaya ini memiliki banyak kelebihan yang tentunya teman-teman dapatkan ketika membeli unit di Grand Wisata Bekasi teman-teman. Jadi jangan lewatin kesempatan promo-promo yang ada di Grand Wisata Bekasi ini teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin promonya, boleh banget hubungi Vincent di nomor di bawah ini. Dan sekarang lanjut aja kita untuk nge-review unitnya. Nah teman-teman, ini adalah unit tipe 10 dari Giva teman-teman ya. Kita akan nge-review unit ini. Kalau teman-teman secara sekilas, desainnya tuh bagus banget, anak muda banget, dan tentunya modern banget teman-teman. Dan kita lihat sedikit speknya ya. Ini adalah tipe 10, cuma ini tipe 10 hook ya. Jadi kalau hook itu ada kelebihan tanah samping. Ini adalah tipe 10 dengan luas tanah 260 meter persegi karena ini tipe hook, dan juga luas bangunan di 334 meter persegi. Dan ini cocok banget buat keluarga besar karena memiliki 5+1 kamar tidur teman-teman. Yuk sekarang sebelum kita masuk, kita lihat jalanan dulu nih. Seperti biasa, ini ada jalanannya teman-teman. Ini jalanan depan rumah ya. Ini luas banget, dan jalanan ini adalah jalanan 2 jalur. Jadi ada satu untuk keluar, satu untuk masuk. Jadi nggak kayak klaster biasanya, karena ini kan klasternya klaster premium teman-teman, klaster mewah. Jadi untuk jalan sudah dipisahkan antara in dan juga out, dan tentunya luas banget. Ini untuk satu jalannya aja bisa muat 2 buah mobil. Jadi pastinya aman dan nggak akan numpuk teman-teman jalannya ya. Nah kita lanjut lagi. Ini adalah bagian carportnya. Carportnya tuh luas banget ini ya. Kalau secara di spesifikasi itu muat 2 mobil, dan kalau dilihat itu bisa. Coba kalau misalnya teman-teman punya Wuling REV ada 3, masih muat di sini teman-teman ya. Ini bagus banget, dan lantai keramiknya juga lantai kasar. Jadi kalau lagi basah itu nggak akan licin. Lalu kalau sebelah kanan sini, ini adalah tipe hook. Jadi kalau teman-teman dapat taman samping nih. Nah ini taman sampingnya enak banget kalau teman-teman suka tumbuh-tumbuhan, bisa ditanam di sini teman-teman. Kalau suka kayak pohon-pohon gini ya, bisa ditanam semua di sini. Jadi bikin bangunan dan rumah kelihatan dari luar tuh lebih rapi, lebih rindang, lebih asri teman-teman. Dan untuk di unit Giva ini sudah mendapatkan kanopi. Ini kanopinya bukan kanopi kayak biasa. Memang rangkanya hollow, cuman finishing atasnya tuh bukan kayak kaca ataupun alderon. Ini kayak ada PVC. Jadi kelihatan lebih mewah teman-teman, kayak dak, cuma bukan dak. Jadi lebih bagus, dan tentunya untuk membantu mengurangi cahaya sinar matahari langsung ke cat mobil kita. Dan untuk di belakang dindingnya juga motifnya bagus banget ya, nggak kayak biasa, bukan kayak cuman acian biasa. Ini sudah ditempel kayak motif-motif marmer, cuman bukan marmer, tapi ini bagus banget kalau teman-teman survei langsung nih kelihatan nih. Dan ini adalah main gate-nya. Kita nanti lihat ke sini, cuman kita ke sini dulu nih. Nah, ini adalah mini gardennya. Ini kalau misalnya tipe badan juga dapat teman-teman. Ini mini garden.
di area kanan saya ya. Teman-teman bisa tanamin bunga-bunga ya, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan lebih bagus. Dan di sebelah kanan sini adalah roster. Nah, roster ini itu tuh sekatin ini teman-teman, area servis kita. Ini samping itu area servis, jadi untuk area asisten rumah tangga itu aktivitasnya di area sini semua. Dan kenapa dikasih roster? Biar lebih estetik dan juga secara fungsi. Kalau teman-teman lihat ini ada lubangnya, jadi ini untuk cahaya masuk ya, cahaya masuk dan udara juga tetap ngalir ke dalam. Jadi privasi juga terjaga, udara masuk dan juga cahaya juga masuk. Jadi itu kombinasi terbaik teman-teman. Lalu di sini ada satu pintu besi untuk safety-nya di area servis. Jadi kalau misalnya area servis ini tinggal dikunci aja kalau misalnya Mbak lagi keluar ke pasar, dan kalau misalnya udah pulang ya tinggal lewat area sini aja. Jadi nggak perlu lewat di main gate-nya. Itu emang udah jadi ciri khasnya rumah-rumah mewah di setiap kawasan teman-teman. Nah, ini adalah area servis, kita review dulu ya, biar kita nggak usah masuk lagi. Ini area servis, kanan saya ada kamar untuk ART, dan di sini itu adalah kamar mandi untuk ART teman-teman. Lalu di belakang, nah ada satu pintu. Ini lebih ke storage bawah tangga. Jadi di bawah tangga tuh masih ada space. Jadi ini buat storage. Teman-teman bisa bikin storage juga untuk taruh-taruh alat-alat kebersihan atau barang-barang yang nggak terpakai. Lalu di sana ada satu pintu. Ini menuju ke area dapur bersih dan juga area dapur kotor. Cuman karena kita akan masuk ke dalam, kita nggak lewat sini dulu. Kita lihat depan dulu teman-teman. Nah, jadi memang rumah Giva ini didesain untuk kemewahan ya teman-teman, yang seperti di rumah-rumah di BSD. Kayak terutama Navapak itu emang konsepnya tuh rumah mewah teman-teman. Dan salah satunya di Giva. Karena kualitas bangunan juga semuanya yang mewah. Material di mewah semua, sanitarinya Kohler semua. Pokoknya ini yang terbaik semuanya speknya ya. Jadi kita masuk ke area main gate-nya. Nah, sini ada satu buah teras. Teman-teman bisa taruh table sini ya. Kursi, 2 buah kursi dan juga 1 meja untuk menerima tamu ataupun yang lainnya. Dan untuk lebar 10, spesial lebar 10 dibanding lebar 8 atau 9, si pintunya itu sudah double teman-teman. Nah, kita coba buka ya. Nah, jadi daun pintunya sudah ada 2. Dan juga teman-teman mendapatkan satu buah smart door lock yang lengkap dengan kamera dan juga sensor RFID pakai kartu. Jadi safety-nya juga dapat dengan fitur yang paling terbaik untuk rumah Giva ini teman-teman. Dan udah penasaran dalamnya? Kita langsung masuk aja yuk. Nah, kita sudah di area dalam ya. Kita tutup dulu biar nggak kena angin. Jadi ini smart door lock-nya teman-teman sudah mendapatkan satu area layar ya. Cuma nih baterai lagi habis, jadi nggak bisa kelihatan. Kalau misalnya baterainya ada itu kelihatan nih ke luar kalau ada yang masuk atau ada yang datang ya, kerekam di kamera ini. Lalu ini adalah satu area pas kita masuk pintu utama, ini kayak area foyer. Kalau teman-teman bikin penerimaan tamu juga bisa. Selain di teras, ini juga bisa terima tamu. Teman-teman tinggal kasih kursi-kursi aja dan beberapa hiasan lainnya ya. Ini juga masih ada satu buah pintu. Nah, ini adalah powder room. Jadi powder room ini untuk sharing lantai 1 dan juga tamu yang berkunjung ke rumah kita teman-teman. Lanjut, sekarang kita masuk ke lorong utamanya nih. Ini yang saya suka banget nih. Nah, ini tuh estetik banget ya. Ke teman-teman di sebelah kanan itu ada pool tuh, ada swimming pool ya. Lalu ada tempat santai, masih ada taman. Jadi ini kayak inner courtyard. Ini keren banget, cuma kita lihat itu nanti. Kita masuk ke living room ya. Nah, living room ini gede banget, bener-bener open plan layout. Teman-teman nggak akan ngeliat skat apapun di sini. Ini bener-bener tergabung di satu ruangan dan teman-teman tinggal kombinasiin aja dan juga sesuaikan dengan kebutuhan yang teman-teman mau. Kayak misalnya contoh di sini ya, di sebelah kanan ada sofa, ada meja, masih ada kursi dan juga ada TV. Jadi bisa buat entertainment room. Tapi kalau teman-teman mau nonton film juga masih bisa di sini atau untuk ruang kumpul keluarga juga masih bisa di sini teman-teman. Lalu di sebelah kanan yang tadi kita lihat, ini adalah outdoor-nya teman-teman. Apa kita sekarang keluar situ dulu deh. Kita coba lihat ya. Nah, jadi pemisahnya itu pintu kaca. Jadi kalau misalnya pintu kaca, itu fungsinya banyak. Selain biar nggak keluar angin AC dari indoor ke outdoor, juga tentunya lebih estetik teman-teman. Kalau kita tutup lebih estetik karena kan polos. Dan juga cahaya tetap masuk ke dalam ruangan gitu ya. Ini adalah area santainya di lantai 1 ya. Ini bisa teman-teman taruh kursi kafe atau kursi taman buat nyantai-nyantai sore-sore. Jadi ini indoor courtyard dan di atas juga dilapisi kanopi nih kalau teman-teman mau ya. Jadi biar nggak ada tampias air yang masuk. Kalau teman-teman udah lihat dikit, itu adalah kamar tidur. Mari kita lihat.
Nah, ini adalah ini adalah kolam renangnya nih. Jadi ini area outdoor dan ini adalah tipe hook. Jadi taman sampingnya lebih gede teman-teman. Kalau teman-teman beli hook, ya taman sampingnya bisa dibikin kolam renang kayak gini nih, seperti show unit ya. Jadi bisa bikin kolam renang kayak gini. Ini panjang banget loh, panjang banget. Jadi kalau misalnya teman-teman punya hook, teman-teman boleh kreasiin kayak gini, mengikuti contoh yang ada di show unit. Yuk kita masuk lagi. Nah, selain itu teman-teman juga masih mendapatkan area belakang. Ini aksesnya nyambung ke yang kolam renang tadi teman-teman. Nah. Ini masih ada taman belakang. Kalau teman-teman mau bikin garden di belakang gitu ya, atau vertical garden atau kayak gini aja, itu juga udah cantik banget, udah asri banget, dan juga ada rindang teman-teman. Yuk kita lanjut lagi keliling. Nah, jadi kalau teman-teman beli rumah ini, interior tuh enak banget nih di customize-nya karena open plan semua. Nah, tadi kita lihat ada satu buah kamar tidur ya. Kamar tidurnya di sini teman-teman. Kita belum jelasin ya. Nah, jadi kamar tidurnya pas masuk pintu utama, dia langsung ada di sebelah kiri sini. Nah, jadi bisa jadi kamar tidur tamu atau kamar tidur orang tua ya, biar nggak capek-capek naik ke lantai 1, ke lantai 2, dan juga masih ada satu buah kamar mandinya. Jadi gampang lah kalau misalnya mau tidur di sini juga masih bisa. Lalu sekarang kita lanjut ke area kitchen-nya. Jadi area kitchen-nya ada dua area, ada satu area yang untuk kitchen bersih. Jadi ini adalah dapur bersih teman-teman. Teman-teman bisa customize, kasih tabletop ini, dikasih kompor, lalu di atasnya masih ada cooker hood dan beberapa kabinet tambahan. Ya ini kitchen set aja teman-teman, tinggal desain aja dengan desain interior. Dan di sebelah kanan saya juga masih ada meja makan, kayak island gitu untuk meja makan. Dan di sini adalah dapur kotornya. Nah, dapur kotornya tuh bagus banget ya teman-teman, tinggal customize lagi, sekali lagi customize ke desainer interior teman-teman. Jadi tinggal kasih cooker hood aja buat exhaust. Dan kalau teman-teman lihat di atas, nah ada pencahayaan alami. Pencahayaan alami dari atas ke bawah. Jadi kalau misalnya siang-siang, minim penggunaan lampunya. Nah, jadi lantai 1 aja seenak ini. Sekarang kita lanjut ke lantai 2. Lantai 2 tuh ada area kumpul keluarga dan juga ruang private, yaitu master bedroom dan juga kamar tidur anak teman-teman. Let's go. Nah teman-teman, kita sudah di lantai 2-nya. Kita akan lihat ya keliling lantai 2 tuh ada apa aja. Di area pertama teman-teman mendapatkan satu buah area. Kalau teman-teman mau bikin kayak family area, bisa nih bikin kursi gini. Kalau teman-teman mau bikin kasih TV juga masih bisa. Ini tinggal customize saja. Yang penting lantai 2 ada satu area kosong untuk teman-teman custom sesuai yang teman-teman mau. Kita lanjut. Nah, karena ini ada 5 kamar tidur, di lantai 1 ada 1 dan di lantai 2 ada 4. Jadi di kamar tidur ini dijadikan area bekerja. Jadi kalau misalnya teman-teman kelebihan kamarnya, teman-teman bisa jadikan area ini area working space, atau misalnya area belajar untuk anak, bermain atau ruang hobi, bisa taruh di sini nih. Dan ini yang saya suka, kaca dan jendela. Di rumah ini tuh semuanya full kaca dan jendela. Jadi fungsinya tuh untuk intensitas cahaya dan juga sirkulasi udara teman-teman. Jadi pertukaran udara tuh segar. Ini benar-benar banyak banget kacanya. Kalau misalnya kita jelasin satu-satu, kita bakal butuh waktu yang panjang banget. Jadi kita nggak perlu jelasin. Cuman kalau teman-teman biar video pasti kelihatan lah kalau jendela tuh banyak banget di rumah ini. Lanjut, kita ke kamar anak yang kedua. Ini kamar anak ya. Nah, ini desainnya bagus banget ya. Kamar anaknya luas banget teman-teman. Lihat deh, interior tuh bener-bener enak gitu aturnya. Bisa taruh satu buah kasur dan di bawahnya masih ada tempat lesehan gitu ya buat santai-santai. Masih bisa taruh meja belajar dan storage dan juga area wardrobe teman-teman. Jadi bebas teman-teman custom. Nah, lanjut lagi. Ini kamar banyak banget ya. Kita lanjut ke kamar lagi nih, kamar anak perempuan nih. Karena untuk style lebih colorful dan lebih feminin. Jadi teman-teman bisa lihat nih, sekilas untuk interiornya tuh bener-bener customize-nya tuh enak banget gitu loh customnya. Karena luangannya luas, areanya juga luas, jadi enak untuk penataan furniture juga teman-teman. Nah, di lantai 2 juga ada satu buah kamar mandi. Ini tuh kamar mandi untuk sharing per kamar teman-teman. Jadi kan ada 3 kamar, 3 kamar yang sharing menggunakan toilet ini. Karena master bedroom tuh ada toiletnya sendiri. Ini toiletnya gede banget ya. Sudah ada instalasi untuk water heater juga kalau teman-teman mau install, dan juga colokan listriknya. Jadi
Semua instalasi sudah ada, teman-teman tinggal hubungi aja dari pihak water heater untuk pemasangannya. Lanjut lagi teman-teman, ini adalah part terkeren di rumah ini. Sebelum itu, nah ini ada satu area lagi ya. Ini gede banget nih jendelanya, kita buka dulu. Nah, nggak usah full lah, segini aja. Ini adalah jendela juga mengarah ke bawah nih, ke kolam renang. Jadi untuk intensitas cahaya yang masuk tuh banyak banget teman-teman ya. Dan bikin rumah jadi lebih luas kalau ada jendela-jendela gini. Jadi satu buah koridor langsung menuju ke master bedroomnya. Kita langsung lihat aja sekarang master bedroomnya. Walah, ini gede banget teman-teman master bedroomnya. Bener-bener gede banget. Udah bisa taruh king size, masih bisa taruh sofa di kirinya, dan di kanan masih ada space banyak banget. Teman-teman bebas banget nih mau custom segimana pun yang teman-teman mau, itu gampang banget. Bisa ada jendela juga tuh. Nah, bisa dibuka dan aktif ya. Dan ini langsung mengarah ke bawah, ke area taman yang kita review tadi ya. Jadi sirkulasi udaranya juga diperhatikan. Jadi teman-teman bisa taruh area hiasan juga di sini, storage ya. Lalu area TV, area nonton itu bebas. Dan di sini ada satu area lagi, karena nih saking gedenya master bedroom, bisa bikin satu walk-in closet yang super premium teman-teman. Nih, kita lihat. Nah, ini udah asetnya semua wanita lah kayaknya ya, disimpan di sini semua. Ada perhiasan, alat makeup, lalu tas-tas semua, dan ada lemari juga. Nah, lemari, pokoknya ini walk-in closet teman-teman. Kalau nggak mau bikin walk-in closet, juga bisa dibikin full master bedroom aja. Cuman ya sayang juga kalau misalnya full master bedroom ya. Mending dibikin kayak gini teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman mau lihat desainnya, teman-teman juga boleh langsung ke show unit aja. Nanti akan saya temenin kalau teman-teman mau survei. Dan kalau teman-teman udah beli, bisa juga contek desain ini. Lalu ini adalah ensuite bathroomnya. Jadi kamar utama tuh nggak usah sharing bathroom karena sudah mendapatkan ensuite di dalam kamar tidurnya. Dan kalau teman-teman lihat, ini semua sanitary itu by Kohler semua nih. Nah, kita lihat nih ya. Nah, ini semua sanitary itu by Kohler semua ya. Ini ada tulisannya, cuman ini semua by Kohler, dari sinknya, lalu untuk wastafelnya, dan ini untuk klosetnya dan juga showernya juga full Kohler. Jadi semua material yang digunakan di rumah ini semuanya yang premium teman-teman, karena mengikuti konsep dari rumah ini ya, yaitu klaster paling premium di Grand Wisata. Nah teman-teman, sekian dulu untuk video saya mereview unit yang ada di Giva at the Kaya. Buat teman-teman yang ingin informasi unitnya mulai dari harga, terus cara pembelian, dan semua tipe ukurannya, teman-teman boleh banget kontak Vincent di nomor di bawah ini teman-teman. Karena saya adalah marketing official partner dari Grand Wisata Bekasi teman-teman. Jadi akan saya bantu semua prosesnya dari pembelian, akad kredit sampai serat terima teman-teman. Jadi akan saya pandu semua, akan saya dampingi semuanya teman-teman. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe ke channel saya. Dan kalau teman-teman ingin unit lain di Grand Wisata, ingin klaster secondary ataupun primary dari Grand Wisata, teman-teman juga feel free to contact nomor saya di bawah ini teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.